dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Bersyukur kepada Tuhan karena pada saat hari ini kita bisa mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan pada renungan singkat pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu mulai dari pagi, siang, hingga pada waktu ini kami bisa berkumpul untuk menikmati renungan yang akan kami baca. Kami bisa sama-sama belajar lewat firman Tuhan yang ada. Kiranya firman Tuhan berbicara kepada kami supaya kami bisa lagi diajar, kami bisa lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bapak, karena sekarang doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tema yang akan aku angkat pada renungan singkat pada hari ini yaitu God is good. Mari kita buka Alkitab kita bersama di 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke 34. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam nas ini kita tarik mundur, memiliki judul pasal yaitu nyanyi pujian Daud. Jadi ayat yang ada ini adalah pujian-pujian Daud yang ditulis dalam kitab Tawarikh. Nah teman-teman, dalam ayat ini ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kata bersyukurlah. Bersyukur berarti berterima kasih atas segala sesuatu atau hal yang didapatkan atau yang kita terima oleh suatu subjek. Dan dari pemberian tersebut kita bisa merasakan kita berterima kasih, kita merasa sukacita atau senang atas pemberian tersebut. Maka itu bisa dikategorikan dalam hal bersyukur. Lalu selanjutnya adalah sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Ia di sini merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ini saya jadikan poin? Karena memang betul yang dikatakan oleh Daud di sini bahwa sebab Tuhan baik. Kita semua sampai saat ini masih merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa dilihat dari yang kita masih bisa ada sampai saat ini, kita masih bisa mendengarkan renungan singkat pada hari ini. Itu semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Kita bisa makan, kita bisa minum, beraktivitas di sekolah, atau melakukan segala hal itu merupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, wajib dan harus untuk bersyukur karena hal-hal tersebut tidak kita dapatkan dari orang lain, melainkan dari kebaikan Tuhan. Dan di Alkitab sendiri pun sudah banyak contoh tokoh-tokoh yang mendapatkan kebaikan daripada Tuhan, seperti contohnya kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana mereka diselamatkan Tuhan dari hukuman raja pada saat itu, yang dimana mereka dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala, tapi mereka tidak terbakar, bahkan di Alkitab ditulis bahwa tidak ada tercium bau hangus atau gosong karena Tuhan menyelamatkan mereka. Lalu juga ada kisah Lot dan keluarganya, yang dimana di kota Sodom dan Gomora saat itu telah terjadi kemaksiatan besar. Lalu Tuhan pun menimpakan hukuman atas kota Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan masih menyayangi Lot karena Lot masih mau membaca firman Tuhan, masih mau berserah diri kepada Tuhan, masih mau menjadikan Tuhan sebagai juru selamat dan pribadi yang diteladani. Maka dari itu Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menyuruh Lot keluar dari kota Sodom dan Gomora agar mereka tidak jadi korban atas keadilan Tuhan pada saat itu. Lalu juga ada kisah Nuh yang selamat dari air bah, di mana di bumi saat itu benar-benar telah terjadi kemaksiatan juga, di mana semua orang meninggalkan Tuhan, di mana manusia lupa akan adanya Tuhan, dan Tuhan pun memberikan keadilannya lewat air bah yang besar. Namun karena Nuh merupakan pribadi yang
menjadikan Tuhan sebagai juru selamat, lalu juga taat akan perintah Tuhan, dan juga masih menjadikan firman Tuhan sebagai acuan dan segala perintahnya, maka Nuh bisa selamat dari air bah tersebut. Lalu juga selain itu, contoh yang bisa kita ambil adalah diri kita sendiri. Kita masih bisa, seperti yang tadi saya katakan, kita masih bisa melakukan aktivitas kita setiap hari. Kita masih bisa makan makanan yang kita sukai, kita masih bisa bertemu dengan teman-teman atau warga atau siapapun mereka yang ingin kita temui. Itu semua karena kebaikan Tuhan, teman-teman. Karena ada satu teori yang mengatakan kalau di saat kita tidur itu adalah waktu di mana roh kita melayang-layang. Jadi ada kemungkinan bahwa kita tidak bisa bangun atau hidup untuk keesokan harinya. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan bahwa kebaikan Tuhan adalah masih membiarkan kita hidup. Kebaikan Tuhan masih bisa membiarkan kita untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kebaikan Tuhan masih dalam bentuk membiarkan kita makan makanan yang kita suka. Itu semua merupakan kebaikan Tuhan. Dan ya, hal-hal yang bisa kita syukuri bukan muluk-muluk harus hal yang besar seperti kita mendapatkan hadiah yang besar atau apapun itu, namun bisa dengan hal-hal kecil yang kita terima, seperti yang tadi, nafas kehidupan, kita masih bisa menggerakkan tangan kita masih bisa melihat, mendengar, mencium, meraba. Itu semua merupakan kebaikan Tuhan. Namun sudah sepatutnya kita sebagai umat juga menerima ujian dari Tuhan, dan ujian Tuhan pun merupakan kebaikan dari Tuhan. Karena lewat ujian tersebut kita bisa ditempa lagi, kita bisa dibentuk lagi supaya menjadi bejana yang baik, bisa menjadi satu hal yang istimewa di mata Tuhan. Dan bukan hanya di mata, namun kita juga ditempa untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk lingkungan sekitar kita, lingkungan sosial kita. Sama seperti Ayub yang dia sudah teladan, dia sudah mengikuti segala perintah Tuhan, namun Tuhan mengizinkan ujian atau cobaan untuk datang kepada dia untuk membentuk Ayub, untuk melihat seberapa setia Ayub terhadap Tuhan. Lalu lewat kejadian itu Tuhan juga melimpahkan berkat atasnya. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa setiap ujian yang ada merupakan suatu anugerah bagi kita, dan pasti Tuhan akan memberikan satu hal yang baik setelah kita bisa melewati ujian tersebut. Dan akhir kata, tetaplah bersyukur, jangan sampai tidak bersyukur. Karena apa bisa kita sebagai manusia selain tidak bersyukur, karena ya kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jadi selalu bersyukur karena Tuhan selalu baik. God is good. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang kami baca bisa menjadi teladan bagi kami, supaya kami selalu bisa bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, atas segala hal yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami meneruskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you all. And I have lived in the goodness of God. Yeah.
God.